Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Nifa Channel, tempatnya informasi seputar CPNS dan P3K. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan lanjut membahas tentang soal seleksi kompetensi dasar materi TWK tentang tata negara part 4. Jadi simak baik-baik ya teman-teman, jangan di skip dan nonton video ini sampai akhir. Kita langsung ke soal yang pertama. Makna yang terkandung dari sifat memaksa yang dimiliki negara dimaksudkan agar A. Memaksakan kepentingan penguasa kepada masyarakat. B. Tujuan bersama demi kepentingan bersama tercapai. C. Membolehkan suatu kegiatan di dalam masyarakat. D. Peraturan perundangan yang berlaku harus ditaati. Atau E. Menguasai semua kehidupan dalam negara. Jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Tujuan bersama demi kepentingan bersama tercapai. Soal selanjutnya, perbedaan bentuk pemerintahan monarki dengan republik terletak pada A. Kedudukan lembaga-lembaga negara. B. Struktur organisasi pemerintahannya. C. Fungsi dan tugas kepala negaranya. D. Cara menunjuk kepala negaranya. Atau E. Susunan lembaga negaranya. Di sini adalah D. Cara menunjuk kepala negaranya. Soal selanjutnya, di antara pernyataan berikut ini yang merupakan hasil sidang PKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah A. Penetapan KNIP sebagai Badan Pembantu Presiden. B. Penetapan politik luar negeri bebas aktif. C. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden. D. Mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atau E. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang paling tepat adalah C. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Masuk ke soal berikutnya. Kedudukan dan peranan utama Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 adalah A. Pemersatu bangsa. B. Pandangan hidup. C. Cita-cita bangsa. D. Sumber hukum. Atau E. Dasar negara. Jawabannya adalah D. Sumber hukum. Berikut ini yang bukan merupakan tugas MPR adalah A. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden atau mandataris. B. Menetapkan garis-garis besar haluan negara. C. Menetapkan Undang-Undang Dasar. D. Memilih Wakil Presiden. Atau E. Memilih Presiden. Jawabannya adalah C. Menetapkan Undang-Undang Dasar. Hukum perdata menurut penggolongan hukum terdiri dari hukum A. Tentang orang, benda, perikatan serta tentang bukti dan lewat waktu. B. Perorangan, kekeluargaan, adat dan hukum dagang. C. Perorangan, benda, kekeluargaan, dan hukum waris. D. Perorangan, keluarga, kekayaan, dan hukum waris. Atau E. Perorangan, kekayaan, dagang, dan hukum waris. Jawabannya adalah E. Perorangan, kekayaan, dagang, dan hukum waris. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945
mengandung penjelasan yang merupakan penafsiran otentik dari Undang-Undang Dasar 1945 karena penjelasan tersebut A. dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya, B. sebagai C. penafsiran resmi dan dari lembaga yang merumuskannya, D. tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan, E. ideologi dasar pembentukan dasar kenegaraan. Jawabannya adalah A. dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya. Jadi, Undang-Undang Dasar merupakan satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan eksekutif dipegang oleh A. Presiden dan menteri-menterinya, B. DPR bersama dengan pemerintah, C. Pemerintah, DPR, dan Senat, D. Menteri-menteri dan DPR, ataukah E. DPR dan MPR. Jawabannya adalah B. DPR bersama dengan pemerintah. Soal selanjutnya. Berikut ini sebab-sebab perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral dapat berakhir kecuali A. Para peserta perjanjian setuju untuk mengakhiri perjanjian, B. Perundingan tidak dihadiri kepala negara, C. Salah satu pihak peserta perjanjian punah, D. Telah tercapainya tujuan perjanjian, ataukah E. habis masa berlakunya. Jawabannya adalah C. Salah satu pihak peserta perjanjian punah. Kita memasuki soal terakhir. Salah satu tujuan ASEAN adalah memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang lain, yang A. memberikan bantuan teknik pelatihan kepada ASEAN, B. dapat membentuk program-program ASEAN, C. sama tujuannya dengan tujuan ASEAN, D. berdekatan dengan kawasan ASEAN, ataukah E. dapat diajak dialog oleh ASEAN. Jawabannya adalah E. dapat diajak dialog oleh ASEAN. Jadi gimana nih teman, setelah menonton video dari Tata Negara part 1 sampai dengan part 4, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang bayangan soal tes wawasan kebangsaan tentang tata negara. Jadi demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, see you dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.